Bab 01 Meninggalkan Rumah. Taizu duduk di sisi jalan kecil di desa, memandang langit biru dengan bingung. Taizu bukanlah nama aslinya, tapi nama panggilan. Karena kesehatannya yang buruk sebagai seorang anak, ayahnya takut dia tidak dapat hidup sehingga dia diberi julukan ini sebagai tradisi. Nama aslinya adalah Wang Lin. Keluarga Wang dianggap sebagai nama keluarga besar di daerah itu, keluarga tukang kayu. Keluarga Wang terkenal di daerah tersebut, dan mereka memiliki sejumlah toko yang menjual produk kayu. Ayah Taizu adalah anak kedua dari keluarga. Dia lahir dari seorang selir. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengambil alih bisnis keluarga, jadi dia meninggalkan rumah setelah dia menikah dan menetap di desa ini. Namun, karena ayahnya adalah seorang tukang kayu yang terampil, keluarga Taizu cukup kaya, tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Mereka sangat dihormati di desa. Taizu sangat cerdas sejak dia masih kecil. Dia suka membaca buku dan memikirkan banyak hal. Hampir semua orang di desa setuju bahwa dia adalah anak ajaib. Setiap kali ayahnya mendengar seseorang memuji Taizu, kerutan di wajahnya akan memudar dan dia akan menunjukkan senyuman bahagia. Ibunya sangat menyayanginya. Bisa dikatakan bahwa dia tumbuh dalam cinta orang tuanya. Dia tahu bahwa orang tuanya memiliki harapan yang tinggi padanya. Anak-anak lain seusianya bekerja di ladang, sementara dia duduk di rumah sambil membaca. Semakin banyak dia membaca, semakin dia memikirkannya. Dia merindukan dunia di luar desa. Taizu mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung jalan. Setelah menghela nafas, dia menutup bukunya, bangkit, dan berjalan pulang. Ayahnya sedang duduk di halaman. Sambil memegang pipa, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Taizu, bagaimana pelajaranmu?" Saat Taizu berjalan melewati pintu, Taizu menggumamkan beberapa kata saat dia lewat. Ayahnya mengibaskan abu dari pipanya, bangkit, dan berkata, "Taizu, kamu harus belajar dengan benar. Tahun depan adalah ujian distrik. Apakah Anda memiliki masa depan atau tidak, semuanya akan bergantung pada ujian ini. Jangan berakhir seperti aku, yang akan menghabiskan seluruh hidupku di desa." Petik 2. Cukup, kamu mengeluh tentang ini setiap hari. Jika Anda bertanya kepada saya, Taizu, kami pasti akan lulus ujian. Ibu Taizu membawa beberapa makanan dan meletakkannya di atas meja. Dia memberi isyarat pada keduanya untuk datang dan makan. Taizu menanggapi dengan suara, lalu dia duduk dan dengan santai makan beberapa suap. Ibunya dengan penuh kasih sayang menatapnya dan memberikan kepadanya beberapa potong daging yang ada. "Ayah, apakah paman keempat hampir sampai?" Taizu bertanya sambil mengangkat kepalanya. "Menghitung waktu, itu harus dalam beberapa hari ke depan. Paman keempat Anda lebih sukses daripada ayah Anda." "Hei, Ibu Taizu, sudahkah hidangan spesial untuk paman keempat sudah dikemas?" Saat ayah Taizu menyebut paman keempat, ada sedikit kesedihan di wajahnya. Ibunya mengangguk dan dengan emosional berkata, "Taizu, paman keempatmu adalah orang yang sangat baik. Dalam beberapa tahun terakhir ini, berkat dia semua ukiran kayu ayahmu bisa bertahan dengan harga yang bagus. Jika Anda mampu mencapai kesuksesan, jangan lupa untuk membayar paman keempat Anda." Petik 2. Saat Ibu Taizu sedang berbicara, suara kuda terdengar di luar pintu. Mengikuti suara kereta kuda, tawa hangat bisa terdengar. Kakak kedua, buka pintunya. Taizu terkejut. Dia segera bergegas membuka gerbang utama. Dia melihat seorang pria paruh baya yang kuat dengan mata cerah berdiri di luar. Ketika dia melihat Taizu, dia tertawa dan mengusap kepala Taizu. Sambil tersenyum, dia berkata, "Taizu, aku hanya tidak melihatmu dalam setengah tahun dan kamu telah tumbuh lebih tinggi lagi." Orang tua Taizu segera berdiri. Ayahnya, tersenyum, berkata, "Kakak keempat, saya pikir sudah waktunya Anda tiba. Cepat masuk." "Taizu, kenapa kamu belum mendapatkan kursi untuk paman keempatmu?" Petik 2. Taizu dengan senang hati setuju. Dia bergegas kembali ke rumah, mengambil kursi, dan meletakkannya di sebelah meja makan. Dia dengan hati-hati menyekanya dengan lengan bajunya sambil menatap penuh harap ke pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu mengedipkan mata ke arahnya dan dengan bercanda berkata, "Taizu, sejak kapan kamu begitu rajin? Aku ingat terakhir kali aku di sini, kamu tidak seperti ini." Petik 2. Ayah Taizu melirik Taizu dan berkata, "Bajingan kecil ini baru saja bertanya tentang kapan kamu akan tiba." Pria paruh baya itu melihat Taizu tersipu dan sambil tertawa berkata, "Taizu, paman keempatmu belum melupakan janjinya padamu." Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan 2 buku dan meletakkannya di atas meja. Taizu dengan semangat bersorak, lalu membalik-balik buku.
Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Ibu Taizu dengan ramah melirik putranya dan berkata kepada pria parubaya, kakak keempat, kakak laki-lakimu selalu memikirkanmu. Kali ini kau harus tinggal beberapa hari lagi. Petik 2. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak ipar kedua, ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam keluarga hari ini. Saya harus pulang lebih awal besok pagi. Setelah waktu sibuk ini, saya akan kembali dan melihat kalian. Dia menatap adik keduanya dengan tatapan menyesal. Ayah Taizu menghela nafas, berkata, jangan dengarkan istriku. Kemas barang dengan benar besok. Masalah keluarga lebih penting. Kita bisa bertemu lain kali. Petik 2. Pria parubaya itu memandang ayah Taizu dan bertanya, kakak kedua, Taizu berusia 15 tahun, ya. Ayah Taizu mengangguk dan berkata, setelah tahun ini, bajingan kecil ini akan berusia 16 tahun. Dalam sekejap, lebih dari 10 tahun telah berlalu dengan cepat. Dia menatap putranya dengan penuh kasih sayang. Pria parubaya itu merenung sejenak dan berkata, dengan nada serius, kakak kedua, kakak ipar kedua, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sekte Heng Yue menerima murid. Tahun ini, keluarga memiliki 3 slot rekomendasi, dan saya menerima salah satunya. Petik 2. Ayah Taizu tertegun dan berkata, dengan wajah pucat, Heng Yue Sekte. Sekte Heng Yue yang penuh dengan keabadian. Petik 2. Pria parubaya itu tersenyum, mengangguk, dan berkata, kakak kedua, sekte yang sangat abadi itu. Keluarga kami masih menjadi salah satu yang terpandang di area ini dan memiliki kualifikasi untuk merekomendasikan calon murid. Anda tahu anak saya, dia tidak bisa benar-benar belajar, tapi dia jago pedang dan pisau. Saya ragu sekte abadi akan mengambil putra saya. Tempat ini sangat berharga. Saya tahu Taizu sangat pintar sejak dia masih kecil dan selalu suka belajar. Dia mungkin punya kesempatan. Petik 2. Ibu Taizu merasa senang dan berkata, kakak keempat, ini. Pria parubaya itu mengusap kepala Taizu dan berkata, kakak kedua, kakak ipar kedua, biarkan masalah ini diselesaikan. Biarkan Taizu mencoba. Jika dia benar-benar diterima, itu adalah kekayaannya. Petik 2. Taizu dengan bingung memandang orang tua dan paman keempatnya. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Abadi. Apakah yang abadi itu? Taizu dengan lembut dan ragu-ragu bertanya. Wajah pria parubaya menjadi serius. Melihat Taizu, dia berkata, Taizu, yang abadi adalah mereka yang bisa terbang di langit. Itu bukanlah sesuatu yang kita fana dapat mengerti. Petik 2. Taizu bingung tapi menjadi penasaran dengan yang abadi. Ayah Taizu dengan bersemangat bangkit, menarik ibu Taizu, dan akan membungkuk kepada pria parubaya itu. Pria parubaya dengan cepat menariknya dan dengan tulus berkata, kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Ibuku meninggal lebih awal. Jika bukan karena ibu kakak kedua yang merawat saya tidak akan berada di sini hari ini. Taizu adalah keponakan saya dan ini yang paling bisa saya lakukan. Petik 2. Ayah Taizu mulai menangis. Dia dengan berat menepuk punggung pria parubaya itu, menganggukkan kepalanya, dan dengan tegas berkata kepada Taizu, ingat, Wang Lin, jangan pernah melupakan apa yang telah dilakukan paman keempatmu untuk kita, atau aku tidak akan menganggapmu anakku. Hati Taizu bergetar. Meskipun dia cuek terhadap yang abadi, dia tahu dari ekspresi orang tuanya bahwa mereka memandang masalah ini dengan sangat penting. Dia berlutut di depan paman keempatnya dan melakukan koutou beberapa kali. Pria parubaya itu menarik Taizu dan memujinya. Anak baik, bersiaplah dan aku akan menjemputmu di akhir bulan. Petik 2. Malam itu, Taizu pergi tidur lebih awal. Dia masih bisa mendengar suara dari ayah dan paman keempatnya. Ayah sangat senang. Meskipun dia jarang minum, dia harus minum beberapa cangkir dengan paman keempat hari ini. Abadi, apakah mereka? Hati Taizu sangat bersemangat. Dia tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah kesempatan untuk melihat dunia luar. Paman keempat pergi pagi-pagi sekali. Taizu dan orang tuanya melihatnya pergi di pintu masuk desa. Dalam perjalanan pulang, dia dengan jelas memperhatikan bahwa ayahnya terlihat jauh lebih muda. Matanya dipenuhi dengan harapan. Harapan di matanya jauh lebih besar daripada saat dia ingin Taizu lulus ujian distrik. Tidak ada rahasia di desa, bahkan jika itu adalah berapa banyak anak anjing yang dilahirkan. Semua orang di desa akan mendengar berita itu. Segera, semua orang di desa mendengar berita dari ibu Taizu dan semua tetangga datang berkunjung. Tatapan semua orang ke arah Taizu berbeda dari sebelumnya. Beberapa dipenuhi iri hati dan lainnya dengan kecemburuan. Keluarga Wang melahirkan seorang putra yang baik.
Dia telah diterima sebagai murid dari Hang Yue Sekte. Petik 2. Aku telah memperhatikan anak ini, Taizu, saat dia tumbuh dewasa. Dia sangat pintar sejak dia masih kecil. Sekarang dia adalah murid Hang Yue Sekte. Dia memiliki masa depan yang sangat menjanjikan. Petik 2. Taizu, kamu memiliki bakat yang hebat. Ketika Anda sukses di masa depan, jangan lupa untuk kembali dan berkunjung. Petik 2. Pembicaraan ini memenuhi telinga Taizu, bertindak seperti Taizu sudah menjadi murid Hang Yue Sekte. Setiap kali orang tuanya mendengarnya, mereka tidak bisa berhenti tersenyum. Kerutan di wajah mereka telah sangat berkurang. Setiap kali Taizu berjalan sendirian di desa, semua penduduk desa akan dengan penuh semangat bertanya kepadanya tentang ini dan itu. Bahkan ada orang yang menyuruh anak-anak mereka untuk mengikuti Taizu sebagai contoh. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Berita tentang Taizu menjadi murid Hang Yue Sekte telah menyebar dengan cepat. Semua penduduk desa terdekat datang untuk melihat Taizu. Setiap orang yang datang membawa hadiah. Orang tua Taizu tidak bisa menolak mereka, tetapi saat mereka pergi, orang tua Taizu berencana mengembalikan hadiah. Menurut ayah Taizu, putra kami akan abadi di masa depan, jadi dia tidak bisa berutang budi. Kami akan menyiapkan hadiah kembali untuk semua pengunjung. Petik 2. Segera, keluarga Wang mengetahui bahwa paman keempat Taizu memberikan tempat putranya ke Taizu. Satu demi satu, mereka datang untuk memberi selamat padanya. Ayah Taizu sangat mementingkan kerabat yang berkunjung karena banyak dari mereka dulu meremehkannya di masa lalu dan mengusirnya dari keluarga bertahun-tahun yang lalu. Sekarang setelah mereka semua datang mengunjunginya, dia merasa seperti tahun-tahun kesedihannya langsung tersapu. Dia dan ibu Taizu berdiskusi sedikit dan memutuskan untuk menghibur semua orang dengan baik. Mereka menghabiskan banyak uang untuk menyewa guru desa untuk menulis undangan untuk dikirimkan kepada kerabat mereka. Guru desa tidak menginginkan uang, dia ingin Taizu mengakui bahwa dia tumbuh dengan belajar dalam asuhannya. Taizu tidak keberatan karena ini adalah kebenaran. Setelah undangan dikirim ke sebagian besar anggota keluarga Wang, ada begitu banyak orang sehingga ayah Taizu harus memindahkan lokasi pesta ke alun-alun desa dan mengadakan pesta. Penduduk desa membantu menghibur para tamu. Saat mereka berbicara satu sama lain, mereka akan memuji Taizu tanpa henti. Ayah Taizu telah membawa istri dan putranya ke pintu masuk desa untuk secara pribadi menyambut para tamu dan memperkenalkan setiap kerabat kepada Taizu. Ini adalah kakek ketigamu. Ketika ayah meninggalkan keluarga, kakek ketiga Anda diam-diam banyak membantu. Taizu, kamu harus ingat untuk membalas kebaikannya, kata ayah Taizu sambil membantu seorang pria tua berambut putih. Taizu dengan cepat mengangguk. Orang tua itu memandang Taizu dan berkata, kakak kedua, waktu berlalu begitu cepat. Putramu sudah sebesar ini. Masa depannya sudah lebih cerah darimu. Petik 2. Wajah ayah Taizu penuh dengan pancaran. Dia tersenyum dan berkata, kakek ketiga, Taizu sudah pintar sejak dia masih kecil. Dia pasti lebih baik dariku. Gunakan waktumu. Istri, bantu dukung kakek ketiga. Petik 2. Ibu Taizu dengan cepat membantu orang tua itu berjalan menuju pesta. Melihat orang tua itu pergi, ayah Taizu mendengus dan berkata kepada Taizu, orang tua itu memandang rendah ayahmu dan memaksaku pergi. Sekarang setelah Anda memiliki masa depan yang baik, dia datang untuk memberi selamat kepada saya. Dia kerabat seperti itu. Petik 2. Taizu mengangguk dan bertanya, apakah paman keempat akan datang? Ayah Taizu menggelengkan kepalanya. Paman keempatmu mengirim surat. Dia tidak akan bisa kembali sampai akhir bulan. Petik 2. Pada saat itu, gerbong lain tiba di pintu masuk desa. Seorang pria berusia 50 tahun lebih keluar. Dia menatap ayah Taizu dan berkata, kakak kedua, selamat. Wajah ayah Taizu menjadi rumit dan dia berkata, kakak. Mata pria tua itu menyapu dan menatap Taizu. Dia tersenyum. Kakak kedua, jadi ini putramu. Tidak buruk. Mungkin dia benar-benar akan dipilih. Petik 2. Ayah Taizu mengerutkan kening, menggeliat, dan berkata, Taizu mungkin tidak memiliki banyak pahala, tapi dia pintar dan suka membaca buku. Dia pasti akan dipilih. Petik 2. Itu tidak sepenuhnya benar. Ketika Sekte Abadi mencari murid, ada persyaratan yang sangat ketat. Saya melihat bahwa anak ini sangat bodoh. Pergi akan membuang-buang waktu baginya, kata suara angkuh dari gerbong, lalu seorang bocah lelaki berusia 16 atau 17 tahun melangkah keluar. Anak laki-laki itu terlihat sangat cantik. Dia memiliki alis seperti pedang, wajah seperti Guan Yu, dan mata penuh penghinaan. Ayah Taizu memelototinya, dan Wang Lin menatapnya dalam-dalam tetapi tidak mengatakan apa-apa.
Wajah lelaki tua itu berubah warna dan dia berteriak, Wang Zuo, bagaimana bisa kamu begitu kasar? Ini adalah paman kedua Anda dan adik laki-laki Anda Wang Lin. Kenapa kamu belum menyapa mereka? Dia menoleh ke ayah Taizu dan berkata, kata-kata anak saya jelek. Kakak kedua, jangan pedulikan dia, tapi, saat dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, tapi kakak kedua, bukanlah masalah sederhana bagi makhluk abadi ini untuk menerima seorang murid, ini adalah masalah takdir. Kali ini, karena Sekte Heng Yue sangat tertarik pada putra saya sehingga keluarga Wang kami diberi 3 tempat, termasuk miliknya. Petik 2. Ayah Taizu mendengus dan berkata, jika putramu bisa melakukannya, maka putraku pasti akan dipilih. Pemuda itu tertawa, tidak peduli dengan kata-kata lelaki tua itu. Dengan jijik, dia berkata, jadi, kamu adalah paman kedua. Saya sarankan Anda jangan terlalu optimis. Cara kultivasi sangat kompleks, dan hanya 1 dari 10.000 orang yang dapat mempelajarinya. Bagaimana dia bisa bersaing dengan saya, yang, meskipun belum menjadi murid resmi, dipilih secara pribadi oleh seorang guru abadi? Petik 2. Wajah lelaki tua itu bersinar dengan warna kebanggaan, lalu dia memarahi pemuda itu dan membawanya ke pesta. Taizu, jangan khawatir. Bahkan jika Anda tidak terpilih, itu tidak masalah. Selalu ada ujian distrik tahun depan, ayah Taizu dengan sungguh-sungguh berkata setelah menekan amarahnya. Wang Lin dengan percaya diri berbisik, ayah, jangan khawatir. Saya akan dipilih. Petik 2. Ayah Taizu dengan lembut menepuk bahu putranya. Matanya dipenuhi dengan sinar harapan. Satu demi satu, mereka menyapa banyak kerabat. Ayah Taizu membawanya kembali ke pesta. Di depan mereka ada pemandangan ramai dari orang-orang yang sedang berpesta. Ayah Taizu berteriak, kerabat terkasih, sesama penduduk desa, saya, Wang Tiansui, bukanlah orang yang sangat berbudaya dan tidak banyak bicara, tetapi hari ini, saya sangat senang karena anak saya memiliki kesempatan untuk menjadi murid Heng Yue Sekte. Ini adalah momen terindah dalam hidup saya. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak, tapi terima kasih sudah datang. Dia mengangkat cangkirnya dan mengeringkannya dari anggur di dalamnya. Kakak kedua, putra Anda sangat pintar sejak dia masih kecil. Dia pasti akan dipilih, seperti putra Wang Zu, dan menjadi abadi. Petik 2. Kakak kedua, memiliki seorang putra seperti Taizu berarti Anda tidak menjalani hidup Anda dengan sia-sia. Di masa depan, yang harus Anda lakukan adalah menunggu untuk menikmati keberuntungan. Petik 2. Taizu, kamu harus membuat ayahmu bangga. Anda harus memasuki Sekte Heng Yue tidak peduli apa. Petik 2. Ada banyak pemandangan cerah di mana-mana. Suara perayaan datang dari semua sisi. Namun, ada banyak orang seperti ayah Wang Zuo, yang di permukaan memberikan ucapan selamat tetapi di dalam hati mereka selalu memandang rendah ayah Taizu dan Taizu sendiri. Ayah Wang Zuo melihat putranya, dan kemudian pada Taizu. Dia merasa sangat tidak puas. Tindakan kakak keempat berada di luar harapannya, tetapi karena yang abadi tidak buta, tidak mungkin Taizu akan dipilih. Orang-orang lewat, satu per satu. Ayah Taizu menarik Taizu dari meja ke meja untuk bersulang dan memperkenalkan berbagai kerabat yang tidak dikenal kepadanya. Hari ini, ayah Taizu telah mengonsumsi banyak anggur. Dia belum pernah begitu dihormati sebelumnya. Pesta itu berlangsung sampai larut malam dan semua orang mulai pulang. Sebelum pergi, dan masih dengan ekspresi jijik, Wang Zuo, sementara tidak ada yang menyadarinya, berbisik kepada Taizu, bodoh, kamu tidak akan terpilih. Kamu tidak cukup baik. Petik 2. Dia pergi bersama ayahnya saat dia menunjukkan senyum penuh penghinaan. Setelah kembali ke rumah, Taizu berbaring di tempat tidurnya. Dia diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus dipilih tidak peduli apapun. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Hari ini, paman keempat Taizu tiba dengan kereta. Orang tua Taizu dengan cepat menyambutnya di dalam. Pria parubaya itu mencuci wajahnya dan buru-buru berkata, kakak kedua, kakak ipar kedua, saya tidak bisa tinggal lama kali ini. Aku akan membawa Taizu dan pergi. Sekte Heng Yue akan tiba untuk menjemput calon murid besok pagi. Petik 2. Ayah Taizu tercengang. Jejak kesedihan muncul di wajahnya. Dia dengan tegas berkata, baik. Taizu, ikuti paman keempatmu. Jika Anda terpilih, belajarlah dengan patuh di Heng Yue Sekte. Namun, jika Anda tidak terpilih, jangan khawatir dan kembali ke rumah. Petik 2. Taizu, tidak ingin meninggalkan orang tuanya, mengangguk dengan berat. Ibunya mengeluarkan bingkisan dari kamar dan dengan penuh kasih berkata, Taizu, dengarkan paman keempatmu dan jangan menimbulkan masalah. Bagian luar tidak sama dengan rumah. Kamu harus memiliki kesabaran.
Ibu sudah menyiapkan baju baru untukmu. Juga, ada beberapa ubi panggang favorit Anda. Ibu akan merindukanmu. Jika Anda tidak terpilih, kembali saja. Saat Ibu Taizu berbicara, air mata mulai muncul di matanya. Taizu tidak pernah meninggalkan desa seumur hidupnya. Ini adalah pertama kalinya dia pergi. Paman keempat dengan emosional berkata, Taizu, kamu harus dipilih sehingga kamu membuat orang tua kamu bangga. Kakak kedua, kakak ipar kedua, keluarga akan mengadakan perayaan besar dalam beberapa hari, jadi saya terlalu sibuk hari ini. Besok, saya akan menjemput kalian. Hasil untuk 3 kandidat seharusnya sudah keluar saat itu. Petik 2. Dia dengan cepat menarik Taizu ke kereta, mencambuk kudanya, dan berangkat. Dengan air mata berlinang, orang tua Taizu menatap kereta yang dengan cepat menghilang ke kejauhan. Taizu tidak pernah meninggalkan rumah sebelumnya. Apakah dia akan diganggu? Kata ibu Taizu sambil menggigit bibirnya. Matanya dipenuhi dengan kesedihan. Dia telah dewasa dan harus berurusan dengan kekayaannya sendiri. Ayah Taizu mengambil pipanya dan menarik napas dalam-dalam. Lebih banyak kerutan muncul di wajahnya.